ada dibayar mahal di situ. Saya masuk ke Singapore Security Internet. Saya masuk ke dalam, saya lihat bagaimana mereka mengontrol serangan-serangan daripada hackers maupun crackers. Apa istilah lupa saya, singkatnya IDA atau apa gitu. Singapore. Saya tanya mereka, pakai bahasa Inggris lah. Dia bilang, Pak, bahasa Indonesia saja, saya ini orang Indonesia. Bukan Indonesia. Iya, di sini ini banyak orang Indonesia. Kenapa? Gajinya besar, Pak. Jadi kita tuh sebetulnya gak kalah. Cuman karena kompensasinya itu, kata orang Padang, ketek kecil. Maka mereka lebih senang bekerja sana, lebih senang bekerja di Eropa. Para pakar-pakar, karena kalau pakar dibayar mahal di sini, diberi fasilitas, diberi tiket PP dan sebagainya untuk pulang kampung, untuk jalan-jalan dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita harus kembali kepada merah putih. Yang kedua, apa keunggulan kita? Itu harus ada. Apa daya saing kita? Itu harus ada. SDM kita terutama, mereka lebih unggul di SDM. SDA, air saya beli di Singapura itu. Sayur beli, impor. Apa yang mereka tanam? Semuanya hutan-hutan beton, kantor-kantor, jasa-jasa. 100% Singapura itu misalnya, sangat bergantung kepada ekspor maupun impor. Nah, kita ini saking banyaknya ragam kita. Apa? Tentang makanan saja. Kalau India itu punya kari, kalau Thailand itu punya tom yam gung ya. Kalau Turki itu dia punya nasi biryani dan sebagainya. Ada masakan khas Turki. Kalau Pakistan itu ayam bakar. Kalau Chinese food itu ya saya pikir gak aneh lah. Tapi Indonesia itu apa? Pernah diadakan Shanghai Expo di China, RMC. Shanghai Expo, saya ingin lihat apa sih yang paling spesifik gitu. Bukan dipakai studi dan diskusi sama kita. Akhirnya tahu nggak apa yang diunggulkan? Dua, satu makanan, satu minuman. Makanannya itu nasi goreng. Minuman itu kopi luwak. Sorry to say. Saking bingungnya gitu. Padahal kalau kita berangkat dari Banda Aceh sampai ke Papua, itu luar biasa banyaknya. Bahkan rendang Padang itu mendapatkan kategori oleh CNN the most delicious food. Dari 50 bahkan di dunia itu dia top rank itu rendang Padang. Makanya ketika wali kota Padang mengusulkan supaya rendang itu di satu standar, kan saya bilang jangan, karena rendang Padang itu beda dengan rendang Tinggi, beda dengan rendang Solo, beda dengan rendang Batu Sangkar. Jadi ternyata di Padang sendiri ada 1 spesies rendang. Jadi banyak sebetulnya. Tinggal kita ke dunia ini mengangkat satu yang khas gitu, yang spesifik. Dan terkait dengan ASEAN ini sebetulnya kita akan kerjasama awalnya ini lebih kepada masalah ekonomi, politik, keamanan, 3 sektor. Terakhir dikembangkan pada sosial budaya. Tadi ada yang disebut oleh Pak Dirjen tadi, people to people, relation, people to people, contact. Betul. Tapi maksud saya di kita ini harus dimerah putihkan dulu yang khas Indonesia. Jadi kalau kita lihat ya Indonesia ini dari sisi 16 besar negara dunia, negara Asia yang masuk itu ada Indonesia. Urutan ke-16 G20. Nah, makanya dalam APEC ini tanggal 5 sampai 8 Oktober ya Pak, itu akan diadakan di Bali. Kalau Anda melihat tahun lalu diadakan 2011 ya, US ASEAN, pokoknya ASEAN plus lah, termasuk dengan RRC, masuk dengan Jepang, dengan Korea, bahkan dengan Sekjen PBB. Kenapa itu datang? Obama datang, Presiden Obama datang, dari Perdana Menteri China datang.
Dari Rusia waktu itu karena ada pemilu saja, mereka memutus Menteri Luar Negeri. Kenapa? Mereka itu ingin bertanya, what is the Indonesia way? Apa yang dilakukan Indonesia sehingga Indonesia bisa tumbuh di atas 6%? Mereka udah minus-minus. Jepang yang tadinya kokoh, Prancis yang tadinya kokoh, sudah berada di 2% tingkat pertumbuhan. Nanti Anda lihat ini, efek ini, kebetulan kami kerjasama dengan Kemlu, ini bidang media centernya, dan nanti Anda lihat bahwa negara-negara, Obama sudah confirm tuh hadir, bahkan dari Rusia, Putin juga sudah bersedia datang, dari China, dari Jepang, Korea, Australia. Ya mereka ini mau datang sih. Apa resepnya Indonesia ini apa? Jamunya apa gitu? Nah jangan ketika kita ditanya itu ternyata kita nggak ada apa-apanya. Nah apa peran brokers? Ini sangat penting. Saya tidak pernah sebetulnya membatasi kebebasan brokers di Indonesia. Sudah 4 tahun saya baca. Ini menjelang 4 tahun saya di kabinet, tidak pernah saya batasi. Kecuali dia melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang, iya dong. Nah ini dimanapun tentu ada aturannya, kebebasan itu jangan mengganggu kebebasan orang lain. Lantas apa perannya dalam ASEAN Community, ekonomi? Saya hanya mengimbau kita kembali kepada jati diri kita merah putih. Anda boleh mengkritik pemerintah dan banyak bloggers juga yang mengkritik pemerintah. Tapi kalau sudah berhadapan dengan negara lain, kita harus kembali ke jati diri. Itu saja himbauan saya. Saya tahu bahwa kita ini bangsa merdeka, tapi jangan mengharapkan bangsa sendiri.